Oke, selamat datang teman-teman dan rekan-rekan semua ya. Ini di pertemuan sesi ke-13 menuju sesi UAS. Diharapkan teman-teman sudah menyelesaikan tugas keduanya karena deadline di tanggal 14 Januari. Oke, di sesi ke-13 ini merupakan sesi ataupun materi yang sangat penting. Ketika kita sudah membuat aplikasi, kita harus melakukan deployment atau eh, production. Jadi, bagaimana aplikasi yang telah kita buat itu dapat diakses oleh semua orang. Nah, kita akan membahasnya pada materi ini ya, teman-teman ya. Lalu, apa sih deployment atau production application itu? Oke. Deployment atau produksi aplikasi ya, production apps itu merujuk pada langkah terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak atau SDLC atau mungkin Software Development Life Cycle SSDLC, di mana aplikasi atau sistem yang telah dikembangkan ini kita perlu uji secara menyeluruh dan kemudian kita tempatkan ke dalam lingkungan produksi. Lingkungan produksi ini bisa berupa server ataupun live dalam bentuk IP public untuk digunakan pengguna akhir, dalam hal ini adalah misalkan masyarakat ataupun user ataupun dosen pembimbing kalian. Nah, sebelum bentar. Jadi ada beberapa tahapan mengenai sistem and development application yang sangat penting. Di sini saya telah menguraikannya ke dalam 6 tahapan. Yang pertama, sebelum dilakukan deployment atau dimasukkan ke dalam produksi, aplikasi kita itu perlu dilakukan uji dan validasi. Dalam hal ini seperti uji fungsionalitas, uji performa, uji keamanan, dan uji pengguna akhir untuk menetapkan spesifikasi ini sesuai dan berjalan dengan standar yang ditetapkan. Kemudian kita harus menentukan juga lingkungan produksinya. Nah, lingkungan produksi ini sebagai pengguna akhirnya. Lingkungan produksi itu harus disiapkan dengan baik, termasuk dengan perangkat keras, perangkat lunak, database, ataupun infrastruktur. Sehingga kita eh, mengetahui nih, kalau nanti perangkat kerasnya itu tidak ada yang sesuai, maka kita perlu menyesuaikan aplikasi ini ke perangkat yang sesuai gitu. Kemudian yang ketiga, selama tahap produksi, kita perlu mengelola konfigurasi manajemennya. Sehingga tidak ada lagi tuh namanya celah-celah keamanan konfigurasi seperti password yang disimpan di dalam kode script yang dipublikasi ataupun manajemen konfigurasi sehingga user yang awam itu tiba-tiba bisa masuk ke file transfer protokol di suatu website kita. Nah, ini diperlukan agar aplikasi berjalan dengan baik juga. Saat aplikasi berada di lingkungan produksi, pada poin keempat itu kita perlu menetapkan mekanisme pemantauan dan pelaporan kesalahan yang efektif. Jadi, kita bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara langsung ketika terjadi. Nah, ini masuk ke dalam manajemen kesalahan. Kemudian yang kelima itu ada namanya skalabilitas di dalam tahap development. Apa sih skalabilitas itu? Berarti kan si aplikasi itu mampu bekerja dan menyesuaikan resource yang dibutuhkan dengan uh, beban yang meningkat pada penggunaan aplikasi itu. Nah, ini bisa menggunakan load balancer, kemudian juga optimisasi kinerja aplikasinya. Yang terakhir itu, jangan lupa kita perlu merencanakan backup dan pemulihan yang solid untuk menghindari kehilangan data penting dan memungkinkan kita untuk pemulihan cepat ketika terjadinya masalah. Jadi ini akan eh, menjadi sebuah solusi dalam disaster recovery plan yang termasuk ke dalam business continuity. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan penting yang ada sebelum kita
melakukan deployment atau produksi aplikasi kita ke server gitu. Nah, studi kasus di sini saya akan melakukan implementasi suatu model natural language processing menggunakan algoritma machine learning yaitu support vector machine. Nah, ini saya menggunakan Flash API dan Docker. Di sini merupakan salah satu contoh kasus pada workshop yang saya berikan di tahun lalu bersama dengan salah satu startup latihan di Indonesia. Jadi kita sebelum membuat studi kasus, kita harus mengetahui dulu proses bisnisnya apa. Di dalam sistem prediksi ini memiliki 4 poin penting untuk mengetahui proses bisnisnya. Yang pertama adalah masalah, yang kedua solusi, kemudian yang ketiga itu objeknya apa, dan yang terakhir adalah yang pasti tujuan akhirnya. Yang pertama, masalah yang saya ambil itu adalah kelangkaan minyak goreng karena waktu itu lagi ramainya kelangkaan minyak goreng dan harganya yang tinggi. Lalu solusinya apa sih? Berarti kita bisa memanfaatkan aplikasi ini, sentimen analisis, menggunakan algoritma support vector machine. Ada Twitter dari ini netizen yang di tweet ataupun diberikan tweetnya. Kemudian objeknya apa? Nah, kita ingin mengetahui performa kinerja pemerintah berdasarkan opini netizen. Jadi objek ini merupakan suatu apa ya ibaratnya untuk menilai kinerja ataupun menilai sentimen apakah pemerintah kita sudah berhasil atau biasa-biasa saja atau bahkan uh, tidak bekerja dengan baik. Lalu tujuan akhirnya ini kita bisa menggabungkan ketiganya. Pemanfaatan sentimen analisis pada Twitter terkait kelangkaan minyak goreng terhadap performa kinerja pemerintah. Nah, ini bisa menjadi suatu uh, metode dalam kita menentukan topik tugas akhir kita. Jadi yang pasti dalam suatu proses bisnis kita perlu mengetahui masalah, solusi, dan objek yang ingin kita selesaikan. Sehingga kita bisa menentukan topik apa sih yang akan kita tuliskan di dalam tugas akhir ataupun di paper penelitian kita. Kita bisa langsung lanjut aja. Yang pertama, kita akan melakukan implementasi model machine learning berbasis web service dengan Flash Python. Nah, teman-teman sudah pasti mengenal apa itu Flash Python. Ini mirip seperti Django dan hal lain sebagainya. Jadi Flash itu merupakan web development microservices yang membantu di dalam kode pemrograman Python. Nah, ini suatu library yang sangat mudah digunakan. Jadi, di sini saya memiliki sentimen analisis datanya menggunakan model SPM. Jadi modelnya ini sudah berhasil saya buatkan, di mana teman-teman bisa melihat ya. Jadi ada sekitar kalau bisa dibilang sih 1.900-an data ya, yang terbagi ke dalam dua sentimen, yaitu positif dan negatif. Untuk positifnya itu 952 data, dan sentimen negatifnya itu juga 952 data. Nah, ini masing-masing itu memiliki proporsi yang sama, yaitu 50%. Nah, kalau kita lihat di sini training akurasinya itu sekitar 96%, sedangkan testing akurasinya itu 79%. Untuk prediksinya itu telah berhasil digunakan. Nah, kalau bisa dilihat tadi prediction dari kata-katanya pemerintah masa kalah sama mafia, nah itu sudah bisa diklasifikasikan dengan baik. Namun bukan berarti model SVM ini adalah yang terbaik. Tapi kita bisa perlu membandingkan dengan model-model lainnya. Nah, jadi berdasarkan data-data tersebut, model ini memiliki akurasi training yang lebih tinggi dari akurasi testing. Nah, ini berarti model ini memiliki data yang overfitting, terlalu pas, dan tidak baik sebenarnya untuk model. Kalau model overfitting ini tidak mampu menangani data baru dengan baik. Jadi kalau ada data baru, dia
akan bingung menentukan porsinya itu akan menjadi sentimen positif ataupun negatif. Nah, hal ini tuh dapat terjadi karena mungkin modelnya terlalu kompleks atau sederhana atau memiliki jumlah parameter yang terlalu banyak sehingga dia akan terlalu mudah menangkap pola-pola yang spesifik gitu ya dan tidak mampu menggeneralisasikan ke data yang lain. Nah, teman-teman kalau membuat suatu model algoritma machine learning ataupun deep learning, nah yang pasti harus dihindari adalah itu model overfitting. Jadi kita perlu melakukan pengurangan dimensi atau yang bisa dikatakan dimensionality reduction atau penambahan data training yang kita perlu uh, penambahan data training. Nah, pengurangan dimensi ini dapat dilakukan dengan menghapus fitur-fitur yang tidak relevan. Jadi kalau nggak penting, seperti tanggal dan lain sebagainya, itu bisa dihapus jika datanya itu bukan berbentuk time series. Nah, atau kita bisa menggunakan metode seleksi fitur untuk menyaring fitur-fitur yang penting. Penambahan data training juga dapat dilakukan dengan mengumpulkan data tambahan. Nah, ini bisa kita menggunakan data augmentation ya. Kalau misalkan datanya sulit diambil atau diproses, nah ini kita bisa membuatnya dari data yang sudah ada, lalu kita augmentation. Data augmentation, teknik pengubahan data. Nah, yang pertama, teman-teman sudah pasti mengenal bagaimana cara menginstal Python. Jadi di sini saya tidak akan membahasnya lebih lanjut lagi. Teman-teman bisa menginstal sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat pada link GitHub saya ya di sini. Jangan lupa di stars juga ataupun di fork jika memang ini sangat membantu. Nah, di sini kira-kira terdapat struktur direktori ya, struktur direktori di GitHub saya. Nah, ini kalau teman-teman bisa melihat, untuk masuk ke dalam production atau deployment, kita memerlukan suatu templates yang berbentuk HTML ataupun hal sebagainya. Tapi di Flask ini lebih gampang itu menggunakan template HTML. Nanti kita tinggal panggil-panggil saja data-datanya di template HTML itu. Kemudian juga kita perlu CSS-nya agar ini lebih responsif ketika digunakan pada mobile web, pada tampilan HP ataupun tampilan tablet dan lain sebagainya, berbagai macam. Nah, tadi kita memiliki model SVM. Nah, dalam model SVM ini ada namanya SVC model, yaitu berbentuk atau dibentuk menjadi suatu library pickle. Ya, gitu. Untuk model.py dan Fast API itu merupakan suatu proses untuk melakukan analisis dan prediksinya pada suatu model. Nah, di dalam Flash API ini teman-teman bisa melihat sendiri. Teman-teman bisa mendownload stars ataupun meninfo uh, repository GitHub saya pada workshop ini. Nah, di Flash ini bisa dilihat ya teman-teman. Jadi dia akan melakukan render template pada indeks home HTML yang tadi ada di directory templates ya. Jadi path-nya itu si ibaratnya deployment ini akan masuk semua microservice-nya ke dalam path review. Dia berbentuknya post ataupun get. Nah, ini tergantung teman-teman butuhkan. Tapi di sini lebih banyak kita menggunakan post. Nah, di sini, jadi jika metode request-nya itu menggunakan post, maka review itu akan mengambil data dari suatu input uh, di dalam HTML dan memprosesnya untuk diprediksi menggunakan model. Nah, ya kalau kita lihat di sini kan kita melakukan from model, import model. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, kalau teman-teman di sini result sama dengan model dalam kurung file. Berarti kan model ini yang digunakan tadi SVM nih, from model import model digunakan untuk memprediksi uh, inputan di dalam form request method. Request method ini berada di home HTML. Seperti misalkan kolom inputnya, nah ini nanti diproses sehingga nanti akan terjadi print file. Filenya ini berarti kan data dari inputan tersebut.
Data dari inputan tersebut dimasukkan ke model untuk dilakukan prediksi sehingga hasilnya menjadi result. Kira-kira seperti itu untuk prosesnya teman-teman ya. Nah, nanti dia akan berjalan di localhost pada port 9000. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri, bisa 5000, bisa 9000, terserah. Terkait dengan proses model.py, ini merupakan proses algoritma machine learning-nya, yaitu SVM model, yaitu SVC model.pickle-nya. Nah, teman-teman bisa melihat ya. Jadi Joblib dia meload pickle punyanya SVC model, dan dia akan mengambil data dari inputan home tadi, dilakukan prediksi, da, prediksi reviewnya. Nah, dia akan membalikan return-nya, yaitu validasi. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk Flash API.py dan sama model.py. Untuk home.html ini kita bisa langsung memanggil data-data hasil prediksi tersebut seperti ini. Jadi jika resultnya positif, nah ini bisa kita tampilkan sentimen baik. Nah ini gambar-gambarnya juga. Kemudian jika negatif, kita bisa menuliskan sentimen buruk dengan gambarnya. Ini sangat mudah ya teman-teman. Kalau bisa dibilang di dalam Flash Python ini kita cukup HTML aja untuk memanggil data-datanya, baik itu bisa tulisan saja, baik itu bisa berupa flowchart atau pie chart. Nah itu sangat mudah sekali di Flash API. Lalu tidak lupa karena ini tadi membutuhkan library seperti Flash, Joblib, Scikit-learn, dan NLTK. Nah, teman-teman bisa melakukan install library-nya dulu sebelum di run ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk library NLTK itu digunakan untuk tokenisasi, korpus, dan pembersihan regex. Nah, teman-teman bisa melihat sendirilah di sini ya kira-kira. Oke, kemudian kita masuk ke tahap, kalau tadi kan berarti kan sudah deploy di localhost internal. Nah, kita mau masukin ke server machine learning, kita ke production server menggunakan Docker. Nah, pertama-tama kita mau ngebahas dulu mengenai dua pendekatan di dalam Docker, yaitu ada state dan naive approach ya. Jadi kalau pendekatan naive approach itu merupakan sangat erat dengan server. Jadi jika server rusak itu perlu diperbaharui. Kemudian juga state aplikasi juga terpengaruh ya. Jadi kalau kita melakukan pembaharuan itu aplikasi juga akan terpengaruh. Nah, teman-teman kita baik teman-teman kita lanjutkan kembali. Jadi kalau native approach itu state application itu sangat terkait dengan server. Jadi jika server rusak atau diperbaharui, maka aplikasi yang ada di state itu juga akan terpengaruh sehingga kita perlu memperbaiki aplikasi-aplikasinya juga. Yang kita inginkan ketika kita menempatkan aplikasi itu ke server, maka tidak akan mempengaruhi server tersebut. Jadi si aplikasi state ini disimpan secara terpisah dari server yang dapat kita buang ataupun ganti tanpa mengganggu proses proses server ini sendiri ya. Kalaupun server itu diperbaharui ataupun diperbaikan, itu tidak akan mengganggu proses aplikasi kita. Nah, ini merupakan keinginan kita untuk tidak terganggunya proses bisnis yang kita lakukan pada Docker gitu kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa melihat ya, jadi Docker itu memiliki klien, Docker host, dan registry. Nah, ini merupakan arsitektur dan alur kerja Docker. Jadi kalau di klien itu merupakan sisi perintah untuk menjalankan prosesnya seperti Docker build, Docker pull, Docker running seperti repository pada GitHub ya. Kemudian di Docker host ini merupakan um, proses image-nya.
Seperti kita ibaratnya punya aplikasi di dalam suatu server, dan aplikasi tersebut akan disimpan ke dalam setiap kontainer. Jadi tidak akan mengganggu proses server lainnya. Nah, ini mencakup Docker daemon, container, dan image. Misalkan kita memiliki server ada dua nih, yang satu Red Hat dan yang satu lagi adalah Ubuntu. Nah, setiap image ini tidak mengganggu kontainer-kontainer lain. Jadi setiap image ini memiliki kontainernya itu sendiri. Sehingga nanti ketika proses berjalannya registry itu dapat berjalan secara bersamaan. Jadi kalau ada yang satu terganggu karena perbaikan ataupun eh, pembaharuan, itu tidak akan mengganggu registry lain ya. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Kemudian yang pertama kali kita buat adalah Docker file-nya atau struktur servernya sendiri. Jadi kalau kita teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan base image-nya itu tidak menggunakan Ubuntu, tidak menggunakan Red Hat, tidak menggunakan Linux, tapi saya menggunakan server Python itu sendiri, image-nya si Python itu sendiri. Nah, jadi from Python 3.10, jadi saya menggunakan server Python 3.10 dan pip install dan sebagaimana macam, dan itu akan menjalankan aplikasi kita secara langsung. Nah, kita bisa membuka aplikasi, kemudian kita perlu memastikan Dockernya itu berjalan dengan baik. Di sini si Docker itu akan melakukan uh, download image-nya secara otomatis. Jadi persiapkan internet teman-teman itu yang pasti, karena resource untuk downloadnya itu lumayan cukup besar. Nah, kalau sudah berjalan nanti seperti ini. Kemudian kita bisa, kalau sudah semua terdownload, kita bisa melakukan menjalankan si aplikasi Dockernya ini. Kita bisa menyesuaikan juga port yang akan digunakan. Nah, ketika berhasil maka akan memunculkan informasi nilai hashing-nya yang panjang ini. Kalau aplikasi teman-teman telah berhasil berjalan, maka dia akan muncul image pada menu kontainer di Docker. Nah, seperti ini ya teman-teman. Statusnya running, portnya juga sudah ada. Kalau kita ingin memantau atau memonitor aplikasi, kita bisa mengklik si Dockernya ini. Nah, baik di namanya atau statusnya sendiri. Ini adalah tampilan ketika kita ingin memonitor atau memantau aplikasi kita. Ya, bisa teman-teman bisa lihat ya di sini dia menjelaskan kita menggunakan Flash API dan portnya dan hal sebagaimana macam IP-nya. Jadi aplikasi itu sudah bisa langsung dibuka di browser di localhost 9000 ataupun portnya tergantung teman-teman. Nah, ini bisa dibuka langsung. Nah, ini dia akan menggenerate berdasarkan home.html yang sudah dibuat. Kita bisa mencoba langsung modelnya itu dengan plain text yang misalkan kita apapun lah. Karena ini machine learning, dia akan mempelajari kalimat-kalimat yang kita buat itu akan masuk ke dalam prediksi seperti apa. Ini bisa dilihat ya, ini hasil buruknya, ini hasil baiknya. Nah, kita bisa membuat microservice ya untuk prediksi menggunakan Postman. Jadi kita perlu melakukan perubahan pada Flash API-nya. Di sini kita menambahkan JSONify, REST 200 dan segala macam. Jadi kita tidak akan return render template-nya ke home HTML, tapi kita langsung akan ke Postman-nya. Di dalam Postman ini jangan lupa kita uh, perlu mengidentifikasi, kita menggunakan fungsi post, kemudian key dan value-nya itu diisikan. Kalau key-nya itu file, kemudian value-nya ini terserah teman-teman. Nanti prediksinya itu akan dalam bentuk JSON ya di body. Ya, seperti itu. Oke, ini kita bisa menggunakan production service. Dalam hal ini adalah Railway menggunakan $5 saja teman-teman ya. Jadi kalau Railway ini sudah terintegrasi dengan GitHub, kode-kode kita di GitHub kita ingin masukkan ke Railway, terus diberikan live production, itu bisa banget nih di Railway. Jadi teman-teman ikuti aja new project, kemudian deploy from GitHub repo,
configure GitHub app, deploy now, kemudian dia akan memprosesnya, kemudian akan sukses, lalu portnya kita atur, lalu kita generate domainnya, sehingga kita akan mendapatkan domain untuk bisa diakses banyak orang. Nah, ini bisa diakses. Tapi domain ini sudah tidak aktif karena saya tidak membayarnya lagi. Jadi teman-teman kalau ingin mendeploy tugas akhir teman-teman atau penelitian teman-teman S1 nih, teman-teman bisa menggunakan Railway kalau menggunakan Python ya. Ini merupakan reference-nya dari workshop saya, Deploying Machine Learning Model using Flash API dan Docker. Kemudian juga berdasarkan referensi Certified Cyber Security. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan kehadirannya di dalam sesi ke-13 kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan sukses selalu dalam pekerjaannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.